Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Joviando Ketua Putra pada kuliah Teori Sistem dan Sinyal. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung atau mencari sinyal output. Di sini ada beberapa cara, kita akan pelajari satu persatu. Kita lihat di sini cara mencari outputnya sesuai dengan sistemnya. Seperti yang pertama adalah elemen statik, misalkan adalah soft limiter, memiliki persamaan sebagai berikut. Mungkin sekarang belum familiar, nanti kita akan lebih familiar kalau sudah mengerjakan soal. Maka cara menyelesaikannya dengan mengikuti persamaan matematik dari persamaan sinyal soft limiter. Misalkan di sini soft limiter X-nya jika berada lebih besar daripada X0, maka outputnya adalah Y0. Tinggal ikuti saja persamaan ini. Yang kedua adalah jika sistemnya elemen dinamik. Contohnya adalah integral, jadi kita tinggal mengikuti persamaan integral. Ada delay, tinggal kita geser waktunya sejauh pergeseran dari delaynya. Yang ketiga, jika bentuk sistemnya ada karakteristik transfer, atau yang dilambangkan dengan HT. Maka menyelesaikannya menggunakan konvolusi. Sebagai berikut persamaan konvolusi, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang keempat, jika fungsi transfernya sebagai berikut. Ini merupakan sistemnya berupa fungsi transfer frekuensi. Maka cara menyelesaikannya itu dengan menghitung terlebih dahulu gain dan fasanya. Jika nanti sinyal dari output itu merupakan sinyal dari input yang amplitudonya dikuatkan dengan gain dan fasanya digeser sejauh fasa dari sistem. Yang terakhir adalah fungsi transfer Laplace. Di sini dengan cara memperkalikan fungsi Laplace dari sistem dan fungsi Laplace dari input, maka diperoleh fungsi Laplace dari output yaitu Ys. Dan Y dalam domain waktu tinggal mengembalikan menggunakan transformasi Laplace balik dari Ys. Oke, mula-mula kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu jika sistemnya berupa elemen statik. Elemen statik salah satu cirinya bentuk input dari suatu sinyal jika masuk ke dalam suatu sistem dengan elementer statik, maka outputnya memiliki bentuk yang sama. Di sini sebagai contoh adalah sinyal step. Bagi mahasiswa yang baru pertama kali ikut perkuliahan ini, sinyal step itu dilambangkan dengan fungsi unit UT yang berarti adalah sinyal unit step. Sebagai contoh, kita punya sinyal step dengan amplitudo X0 UT. Berarti sinyal ini ada di antara T sama dengan 0 sampai tak hingga. Di antara T yang lebih kecil daripada 0 itu tidak ada nilainya. Maka hasilnya adalah akan sama. Kita lihat misalkan sistem ini merupakan sistem half wave rectifier dengan bentuk seperti ini. Ini merupakan karakteristik sistem yang memetakan antara input ke output. Di sini kita lihat hubungan antar input dengan output adalah berupa garis lurus atau linear dengan gradien sama dengan 1. Maka hasilnya adalah K kali X0, di mana K sama dengan 1, berarti bentuk output sama inputnya adalah sama. Jadi bentuk dengan gradien garis lurus ini memetakan bahwa di mana inputnya tertentu, maka outputnya juga akan sama. Ini merupakan hasil dari output jika diberikan input step. Tidak sukar ya, kita bisa lihat di sini bentuknya sama. Caranya bagaimana? Kita bisa lihat dari persamaan dari half wave rectifier. Di sini dituliskan jika sinyal inputnya adalah positif, maka hasil outputnya adalah gradien dikali dengan sinyal input tersebut. Sedangkan jika sinyal negatif, maka hasilnya adalah 0. Ya, tinggal kita ikuti persamaan ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, mungkin masih bisa mengikuti, tidak sukar ya ini. Kita masuk ke yang berikutnya. Masih menggunakan sinyal step, tetapi gradiennya dikalikan 2.
menjadi 2. Bagaimana sekarang bentuk dari sinyal outputnya? Jadi kalau yang tadi gradiennya 1, sekarang fungsi sistemnya merupakan Hall wave rectifier. Hall wave rectifier adalah merupakan rangkaian dengan satu dioda atau penyearah satu fasa. Kita lihat, coba bayangkan bagaimana bentuk dari outputnya. Oke, outputnya ternyata sama dengan soal yang sebelumnya, tetapi karena gradiennya adalah 2, maka outputnya menjadi 2 kali semula lebih tinggi. Jadi outputnya pada X sama dengan 0 adalah 2X0, lebih tinggi 2 kali dibandingkan dengan inputnya. Tetapi bentuk output tetap sama dengan bentuk input, yaitu step. Oke. Sekarang kita ganti sinyal inputnya menggunakan sebuah sinus. Sinusnya sinus yang terpacung, jadi tidak sampai tak hingga, hanya ada di antara 0 sampai nilai T tertentu. Bentuknya adalah seperti ini, sinyalnya kita angkat ke atas sebesar A, jadi sinyalnya naik ke atas, tidak ada bagian negatifnya. Kemudian sistemnya masih sama, yaitu sistem Hall wave rectifier dengan gradien sama dengan 1. Oke, coba bagaimana kira-kira bentuk outputnya? Coba pikirkan 2 menit mungkin cukup untuk memikirkan bagaimana bentuknya. Jadi bentuk karakteristik transfernya, input akan sama dengan output jika inputnya positif. Kalau kita lihat, sinyal inputnya ini selalu positif, tidak ada bagian yang negatif. Jangan bingung dengan XT, di sini absisnya T, di sini YT, absisnya YT. Jangan sampai bingung. Ini merupakan fungsi karakteristik atau karakteristik transfer. Dalam sistem pengukuran kadang ini disebut dengan fungsi kalibrasi, yang memetakan input terhadap output. Oke, bagaimana bentuknya? Karena inputnya semuanya positif, maka hasil outputnya adalah positif yang bentuknya sama, yaitu sinus juga. Oke, mungkin sekarang lebih paham ya setelah kita melihat 3 contoh ini. Sekarang kita sedikit masuk ke soal yang lebih sulit. Sekarang inputnya kita geser ke sebelah kiri. Berarti ingat kalau bergeser ke kiri, berarti fasanya adalah positif. Kita geser sejauh 3/4 pi. Bentuk sistemnya sama, Hall wave rectifier dengan gradien sama dengan 1. Bagaimana bentuk outputnya kalau kita geser? Coba bayangkan dulu bagaimana bentuknya. Di sini, Y-nya masih tetap akan sama dengan bentuk dari inputnya, dan inputnya tidak memiliki nilai negatif, semuanya positif. Berarti kalau positif, maka hasil outputnya adalah K kali dengan sinyal input. Jadi bentuknya adalah bagaimana? Oke ya, betul, bentuknya seperti ini. Sama persis dengan bentuk inputnya. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan sistem elementer statik. Ciri yang pertama, kita bisa simpulkan yang satu. Bentuk dari output sama input sama. Mungkin terjadi perbesaran atau pengecilan amplitudo dari output jika dibandingkan dengan input, tetapi secara prinsip bentuknya adalah sama. Kalau inputnya berupa sinyal step, maka outputnya juga sinyal step. Kalau inputnya sinus, maka outputnya juga sinus. Sekarang kita ganti sistemnya. Kita coba soal yang lebih susah. Sistemnya adalah jembatan dioda atau yang terkenal dengan full wave rectifier. Persamaan dari sistemnya adalah sebagai berikut, yaitu jika inputnya adalah positif, maka gradiennya sama dengan positif 1.
Sedangkan jika inputnya adalah negatif, maka gradiennya adalah -1. Kita coba contoh yang terakhir, suatu sinyal sinus yang kita geser, maka bentuknya bagaimana? Nah, pertanyaannya, input ini apakah mempunyai bagian negatif? Coba kita lihat, apakah input ini memiliki amplitudo negatif? Ya, tidak ada. Kalau kita lihat di sini, input ini antara 0 sampai dengan A. Di sini. 0 sampai 2A, karena pergeserannya A, berarti A 0 sampai dengan 2A. Tidak ada bagian negatifnya. Berarti kita cuma pakai persamaan satu saja. Persamaan yang paling bawah kedua ini, yang minus gradien 1, minus 1, tidak kita pergunakan, karena tidak ada komponen input yang negatif. Jadi bentuknya tetap sama, seperti ini. Oke, bisa memahami? Jangan sampai tertukar, yang ini sekali lagi ada domain waktu, sedangkan ini merupakan fungsi karakteristik transfer. Ya, namanya fungsi karakteristik transfer. Oke. Jika ada pertanyaan, simpan pertanyaan, nanti kita akan membuka sesi pertanyaan di akhir perkuliahan. Oke, ini ada salah sedikit, ini harusnya magnitudonya di sebelah sini, salah sedikit teks. Sekarang sinyal inputnya kita turunkan sehingga mempunyai bagian negatif. Amplitudonya maksimum positif A, minimum negatif A. Jadi dia memiliki bagian negatif. Berarti dari persamaan ini, dari fungsi karakteristik ini dipakai kedua-duanya. Untuk yang negatif dan untuk input yang positif. Jadi bentuknya bagaimana? Kita lihat hasil outputnya adalah seperti berikut. Jadi komponen yang negatif, yaitu yang bagian sebelah sini, itu akan dijadikan positif dengan persamaan minus K X T. Jadi positif. Sehingga bentuknya bagian yang negatif semuanya menjadi positif. Ini merupakan hasil keluaran dari full wave rectifier atau jembatan 4 dioda. Bisa memahami sampai sini? Jadi yang persamaan yang ini, yang bentuk gelombang 1 ini, atau disebut dengan mode pertama ini, itu menggunakan persamaan yang atas, karena dia positif. Kemudian mode kedua, atau gunung yang ke bawah ini yang negatif, itu menggunakan persamaan yang kedua, karena dia negatif. Mode yang ketiga, itu menggunakan persamaan positif, karena dia positif. Demikian berikutnya, mode yang keempat, karena negatif, menggunakan persamaan kedua. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan bentuk fisik dari full wave rectifier atau jembatan 4 dioda. Biasanya suka ditambahkan kapasitor supaya bentuknya menjadi hampir menyerupai step atau menyerupai sinyal DC. Ada cukup banyak elemen statik. Di sini diberikan tabelnya, ada soft limiter, bentuk grafiknya seperti ini. Mahasiswa diharapkan menghafalkan gambar ini, sehingga bisa menurunkan persamaan ini jika lupa. Jangan menghafalkan persamaan matematiknya, itu akan terlalu banyak yang harus dihafalkan. Tapi ingat bentuknya soft limiter seperti ini, hard limiter tidak ada bagian miringnya, half wave rectifier itu adalah gradien garis lurus, kemudian ada full wave rectifier itu seperti ini, komparator bentuknya
seperti ini. Komparator itu akan muncul nilainya jika input sudah melewati suatu batas tertentu, maka outputnya akan dipatok konstan. Ada juga square law rectifier berupa parabola. Ingat sekali lagi, jangan menghafal persamaan matematiknya, tapi ingat gambar bentuk dari fungsi karakteristiknya. Oke, sebagai contoh lagi, misalkan kita lihat ada suatu sistem secara seri. Jadi inputnya dilewatkan kepada Hall effect rectifier, kemudian dilewatkan kepada altimeter. Oke, siapkan kertasnya, siapkan handout-nya, kita akan coba bersama-sama mengerjakan. Lihat di handout bagaimana persamaan Hall effect rectifier dan persamaan half limiter. Kemudian kita coba juga jika kita gunakan wave rectifier dan Hall limiter. Bentuk dari inputnya adalah berupa sinus yang tadi. Oke, sekarang kita coba dulu cara menggambar. Keluaran dari Hall rectifier adalah sebagai berikut. Mengapa? Karena kalau ada bagiannya negatif, mode yang kedua negatif ini atau gunung yang kedua ini negatif, maka hasilnya adalah 0. Sama untuk mode yang keempat juga kalau dia negatif, hasilnya adalah 0. Jadi bentuk Hall rectifier, inputnya jika diberikan sinus, maka keluarannya akan berbentuk seperti ini. Altimeter itu jika positif berarti positif, jika negatif berarti negatif. Maka bentuknya tidak berubah. Karena altimeter itu akan mengeluarkan sinyal positif jika inputnya positif, dan sinyal negatif jika inputnya adalah negatif. Tanpa ada bagian yang miring, tidak ada garis miringnya. Coba perhatikan perbedaan soft limiter dengan hard limiter. Mengerti sampai sini? Oke, kita coba yang kedua. Yang kedua adalah full wave rectifier. Ingat lagi, coba kalau yang belum hafal, coba lihat sambil dilihat handout-nya bagaimana full wave rectifier. Full wave rectifier itu akan mengeluarkan sinyal gradien positif untuk input positif dan mengeluarkan sinyal gradien negatif untuk input negatif. Oke, jika bentuk seperti ini, maka yang bagian negatifnya itu akan mengenai persamaan gradien negatif, maka bentuknya seperti yang tadi, yang terakhir. Altimeter akan bernilai positif jika inputnya positif. Akan bernilai outputnya negatif jika inputnya negatif. Karena di sini tidak ada bagian yang negatif, maka bentuknya tidak berubah. Oke. Ya, dapat kita simpulkan bahwa pemasangan Hall limiter itu tidak ada manfaatnya. Karena bentuk hasil keluaran dari hollow wave yang masuk ke dalam Hall limiter itu keluarnya akan sama saja. Tidak ada manfaatnya Hall limiter di sini. Mengapa dipasang di sini? Ini digunakan untuk mengatasi noise. Jika seandainya ada noise tertentu, ini kita atasi dengan Hall limiter. Jika ada noise yang membuatnya menjadi negatif, maka akan jelas di bagian mana terjadi noise-nya. Oke, kita akan masuk ke soal yang lebih sulit. Coba perhatikan dulu sampai sini. Ini adalah menggambarkan output. Sebelumnya perkuliahan kita membahas mengenai cara menuliskan persamaan matematik atau persamaan sinyalnya. Sekarang kita akan gabung kemampuan itu, yaitu menggambarkan output sekaligus menuliskan persamaan sinyalnya. Diberikan contoh soal, ada suatu sistem merupakan soft limiter. Gambarnya seperti ini. Ini merupakan gambar fungsi karakteristik. Kita tuliskan persamaannya adalah jika inputnya lebih besar daripada 1, maka
outputnya akan dipatok menjadi 2. Sedangkan jika inputnya minus 1, maka akan dipatok menjadi minus 2. Jika inputnya berada di antara minus 1 dan 1, maka outputnya adalah gradien dari garis ini dikalikan dengan sinyal input, yaitu gradiennya adalah 2 dibagi 1. Inputnya, oh ini ada persamaan yang salah, harusnya di sini nilai absolut lebih kecil daripada 1. Oke, ini ada sedikit yang salah, tolong dikoreksi. Jika inputnya merupakan sinyal 3 pulsa kotak, yang pertama pulsa kotak positif, yang pulsa kotak kedua negatif, dan yang keempat pulsa kotak positif. Gambarnya seperti ini. Bagi yang belum terbiasa, silakan lihat lagi di kuliah yang kedua mengenai cara menggambar sinyal dari persamaan. Yang B-nya sama susunan dari deret 3 pulsa kotak. Sekarang kita selesaikan dulu yang pertama. Kita lihat di sini, cara mengerjakannya adalah melihat inputnya konstan sampai detik yang ketiga. Dari 0 sampai 3 konstan sama dengan berapa? Ya, positif 4. Positif 4 itu berada di daerah setelah 1. Berarti, jika sinyalnya masuk ke soft limiter, maka outputnya akan dipaksa sama dengan 2. Coba lihat di sini. Mengerti sampai sini? Jadi karena inputnya adalah 4, berarti ada di daerah sini, maka output akan dipaksa sama dengan 2. Sesuai dengan namanya, limiter berarti pembatas. Pembatas yang halus. Mengapa halus? Karena ada bagian gradiennya antara minus 1 dengan 1. Oke, sekarang coba lagi kita lihat antara 3 sampai 6. Inputnya konsisten atau konstan di minus 4. Kita lihat. Minus 4 itu ada di sebelah kiri dari minus 1. Berarti sistem akan dipaksa untuk menghasilkan output sama dengan berapa ini? Ya, minus 2. Oke, sampai sini bisa menyelesaikan yang ketiga, pulsa yang ketiga. Pulsa ketiga sama dengan pulsa yang pertama, berarti bentuknya seperti ini. Oke, silakan dilihat dulu. Ya, sekarang bagaimana menuliskan persamaan sinyalnya? Berarti ini pulsa kotak dengan amplitudo 2, kemudian durasinya 3 satuan waktu. Seperti ini. Lalu pulsa kotak yang kedua, berapa ini? Ini pulsa kotak yang digeser sejauh 3 dengan durasi 3. Amplitudenya minus 2. Oke, seperti ini. Yang ini berapa? Yang ketiga. Pergeserannya sejauh 6. Durasinya 3. Berarti, ya, karena di dalam pulsa kotak persamaan yang di atas untuk pergeseran, sedangkan yang bawah untuk durasi. Oke, bagi yang baru pertama kali masuk, silahkan lihat di kuliah yang kedua, bagaimana cara menggambarkan dan menuliskan persamaan sinyal dari suatu gambar. Oke. Oke, yang kedua sekarang, yang terakhir, yang kedua, kita gambarkan. Bentuk yang ini, sinyalnya adalah amplitudenya setengah, durasinya 2, berarti seperti ini. Kemudian yang pulsa yang keduanya adalah 1 amplitudenya, pergeserannya 2, berarti di sini durasinya 2. Sehingga bentuknya seperti tangga. Sama yang berikutnya, ini amplitudenya 1,5, pergeserannya 4, durasinya 2. Oke. Kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Konsisten atau konstan di antara detik 0 sampai 2, 0,5. Berarti dia ada di daerah gradien ini. Kita gunakan persamaan yang ketiga, yaitu Y sama dengan 2 dikalikan dengan setengah.
1. Oke. Berikutnya, 1 berada di daerah sini. Tepat di titik sama dengan 2. Berarti hasilnya 2. Lalu, antara detik 4 ke 6, itu outputnya 1,5, bergeser. Karena ini soft limiter, maka outputnya akan dipaksa sama dengan 2. Cara mengeceknya, di sini kita lihat, bentuk di sini tidak sama dengan bentuk dari inputnya. Tapi secara elementer bentuknya sama, yaitu pulsa kotak. Jika di sini inputnya pulsa kotak, maka bentuk outputnya pulsa kotak. Tetapi secara keseluruhan, bentuk sinyal input dengan bentuk sinyal output tidak sama. Oke, jadi yang sama itu adalah tingkat elementernya. Jadi kalau di sini pulsa kotak, maka hasilnya juga pulsa kotak walaupun secara keseluruhan bentuknya tidak sama. Dan tidak jelas mengapa di sini 2. Karena pada daerah detik ke-4 dan detik ke-6, itu amplitudenya 1,5. 1,5 berarti ada di daerah sini. Kita petakan dia tangan mouse-nya 1,5, nah sampai sini. Maka output dari soft limiter akan memaksa mengeluarkan sinyal 2. Sekarang pertanyaannya bagaimana bentuk persamaannya? Cara menyelesaikannya kita menyelesaikan dengan 3 pulsa kotak. Pulsa kotak yang 0 sampai dengan 2 itu persamaannya adalah sebagai berikut. Amplitudenya 1, pergeseran tidak ada, durasinya 2. 2 sampai 4, itu persamaannya. Digeser sejauh 2, durasinya 2, amplitudenya 2. Berarti persamaannya? Ya, 2R T-2 bagi 2. Ingat sekali lagi, tidak bisa angka yang 2 ini masuk ke dalam. Karena R merupakan nama sinyal, yang di dalam kurung merupakan parameter sinyal, dan 2 adalah amplitudo. Tidak bisa amplitudo masuk ke dalam parameter sinyal. Yang belum terbiasa, sekali lagi, teori sistem sinyal itu, keluarannya bukan bilangan real, tapi merupakan bilangan sinyal atau persamaan sinyal. Oke, yang ketiga, yang ini. Kita lihat, pergeserannya seolah-olah ini ada kotak yang digeser sejauh 4 satuan waktu, durasinya 2. Amplitudenya juga 2. Berarti persamaannya 2R, T digeser 4 satuan waktu, dibagi 2. Oke. Ya, kita masuk ke soal berikutnya. Gambarkan dan tuliskan output dari suatu komparator dengan karakteristik transfer sebagai berikut. Komparatornya adalah akan menghasilkan sinyal output sama dengan 2 jika inputnya sudah melampaui nilai 4. Kita berikan berupa sinyal inputnya adalah sinus terpacung di sini dengan periode adalah 16 satuan waktu. Di sini adalah sinyal sinus 1,5 periode. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat input di atas 4 itu hanya ada di daerah detik yang ke-1 sampai ke-7 dan detik yang ke-17 sampai ke-23. Sedangkan input di bawah 4 nantinya akan menjadi outputnya adalah 0. Sekali lagi, di atas 4 itu akan dipaksa oleh sistem dengan mengeluarkan sinyal output 2. Itu hanya ada di daerah 1 sampai 7 dan 7 sampai 23. Sehingga bentuk dari outputnya adalah seperti ini. Coba lihat lagi. Dari sini kita lihat bentuk dari input tidak sama dengan output. Tetapi bentuk secara elementer sama karena bentuk sinyal pulsa kotak ini diambil dari penggalan sinyal yang ada di sini. Oke.
Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.